Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Grade 3. Hari ini kita kembali lagi belajar math dengan Miss Vina. Apa kabar teman-teman? Bagaimana puasanya? Semoga teman-teman tahun ini puasanya bisa full dan sampai maghrib ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini yaitu bar grapes. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa bersama-sama ya. Semoga teman-teman diberi kelancaran dan teman-teman mudah memahami materi yang Miss Vina sampaikan. Berdoa bersama mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik teman-teman, kita mulai ya untuk materinya. Nah, di sini ada sebuah picture graph atau gambar dari sebuah grafik tersebut. Nah, di situ menggunakan bar graph atau grafik dengan batang, diagram batang. Nah, teman-teman lihat, the bar graph show the favorite subject of some primary 3 pupils in Goodwill Primary School. Nah, teman-teman, kemarin teman-teman sudah mengerjakan untuk membaca sebuah data dari diagram batang, kemudian menjawab pertanyaannya. Nah, dan teman-teman sudah bagus hasilnya. Banyak yang sudah benar semuanya. Nah, sekarang kita bahas lagi. Nah, kita akan membaca sebuah data dari sekolah Goodwill Primary School. Nah, di sini ada beberapa orang yang menyukai English, Master Tengwi, Mathematics, and Science. Nah, English ada berapa? Kita lihat teman-teman. Di bawah ini menunjukkan kesukaannya atau the favorite subject, pelajaran yang disukai. Dan untuk data di sini menunjukkan number of children atau berapa orang yang menyukai subjek tersebut. Nah, example English, the number of children is 45, yaitu yang menyukai English ada 45 anak. Nah, dari mana 45? Kita dapat melihat dari gambar pertama atau English diagram batang pertama ada pada garis ke-45, sehingga anak yang menyukai English adalah 45. Kemudian Mother Tengwi yang menyukai subjek tersebut adalah berapa? Kita lihat, ada di garis di atas 25 dan di bawah 30. Kita lihat ada di titik keberapa? 1, 2, 3. Ada di titik ketiga. Jadi pada 28. Nah, kemudian yang menyukai matematik ada di atas 35, yaitu 1 titik. Maka ada 36 anak yang menyukai matematika. And science is 35 karena ada pada garis 35. Nah, kemudian kita jawab. What information does the bar graph show? Number A, how many pupils like English best? 45, karena English tadi yang menyukai adalah 45 anak. B, how many people like mathematics best? Mathematics is 36. Nah, yang menyukai matematika 36. And how many fewer people prefer Mother Thank You to English? Berapa orang kurang dari yang menyukai prefer Mother Thank You to English? Jadi,
45 kesukaan dari English kita kurangin 28 sama dengan 17. Sehingga 17 kurang dari Mother thank you daripada English. Kemudian di how many more people prefer English to science? Nah, ada berapa orang lebih yang menyukai English dibandingkan dengan science? Science is 35. Sehingga 45 dikurangin 35 sama dengan 10. Sehingga ada 10 anak lebih dari science yang menyukai English. And which subject is the most popular? Yang paling banyak digemari, jadi yang diagramnya paling tinggi. Sehingga yang paling banyak adalah English. And can you give a possible reason for this? Teman-teman, kenapa teman-teman melihat untuk yang paling banyak disukai itu English? Nah, karena this answer varies, karena pada data tersebut yang paling banyak memilih English itu yaitu 45, sehingga data tersebut paling tinggi. Maka kuncinya untuk membaca sebuah data, jika diagramnya paling tinggi, itu mempunyai angka yang paling banyak. Jika diagramnya paling pendek, maka mempunyai angka paling sedikit. Oke, and the next, the bar graph below show the number of cups of bubble tea sold at each shop on a certain day. Number of cup of bubble tea sold. Nah, di sini ada angka dari terjualnya sebuah bubble tea. Nah, dari toko A, B, C, dan D. Nah, A ada di tengah-tengah 100 dan 110, sehingga A 105, B 120, toko C 85, and D 110. Nah, which shop sold the greatest number of cups of bubble tea? Yang paling banyak mana teman-teman? Nah, yang paling banyak adalah shop B, karena dia terjual 120 cup. And B, which shop sold the least number of cups of bubble tea? Yang paling sedikit adalah shop C atau toko C. And how many more cup of bubble tea did shop D sell than shop A? Kita lihat di situ 5. Karena D adalah 110, A 105, sehingga 110 dikurangin 105 sama dengan 5. Sehingga toko A terjual, toko D terjual 5 lebih dari toko A. And D, how many cups of bubble tea did the 4 shop sell altogether on that day? Maka berapakah terjual semuanya dari toko A, B, C, dan D? Kita jumlahkan teman-teman. 105 ditambah 120 ditambah 85 ditambah 110 sama dengan 420 cup. Sehingga terjual semuanya yaitu 420 cup. Dan selanjutnya the picture graph show the number of toys a child has. Di sini ada sebuah tabel dari data teman-teman seperti Amia, Huiling, Peter, and Raffi. Nah, di situ dia memiliki beberapa mainan. Nah, teman-teman jangan lupa jika membaca tabel seperti tersebut, kita lihat pada kolom terakhir each triangle stand for 4
toys, sehingga setiap segitiga yang berwarna oranye dia sama dengan 4 mainan. Jadi satu segitiga sama dengan 4 mainan. Amia has 4 triangle. So Amia has 16 toys. Huiling has 3 triangle. Huiling has 3 triangle. So Huiling has 12 toys. Huiling mempunyai 12 mainan. And Peter has 7 triangle. 7 triangle. 7 times 4 is 28. Yaitu Peter mempunyai mainan 28. And Raffi has the same Amia. Raffi mempunyai 4 segitiga, dan 4 dikali 4 sama dengan 16 dan sama dengan kepunyaan Amia. Sehingga teman-teman dari tabel tersebut kita dapat membuat seperti di sini, yaitu bar graphs atau grafik menggunakan diagram batang. Siti makes a bar graph based on the data in the picture graphs. Dari data tersebut akan dibuat dengan diagram batang. Nah, di sini yang bawah menunjukkan angka, yaitu berapa kepunyaan dari teman-teman, yaitu dari permainan atau mainannya. Nah, Amia mempunyai 16 mainan, Huiling 12, Peter 24, and Raffi 12. Nah, dari data tersebut teman-teman lihat, what are the mistakes is Siti's graph? Discuss with your partner. Teman-teman, apakah teman-teman melihat kesalahan yang dibuat Siti pada sebuah tabel tersebut atau diagram tersebut? Nah, kita lihat. Tadi Miss Vina sudah sebutkan bahwa Peter itu memiliki 28. Nah, kita lihat lagi pada tabel di atas. Peter has 7 triangle. So, 7 times 4, 7 dikali 4 sama dengan 28. Nah, kita lihat. But Siti's graph is 24. Tetapi data yang dibuat Siti adalah 24. So, Siti itu salah memasukkan data pada permainan dari Peter. Nah, maka seharusnya mainan Peter adalah 28. Nah, jadi teman-teman sudah menemukan kesalahan yang dibuat oleh Siti, yaitu pada mainan Peter. Sama dengan 28, bukan 24. Nah, seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman. Nah, seperti yang tadi, teman-teman harus bisa membaca data. Jika ada kesalahan, teman-teman bisa memperbaikinya. Dan teman-teman mengetahui kesalahan di mana dari data tersebut. Oke, untuk evaluasi penugasan hari ini, teman-teman mengerjakan workbook pada halaman 147 dan 148. Jika teman-teman ada yang belum dipahamin, bisa bertanya kepada Miss Vina. Baik, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.